Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada malam ini yang beranggotakan Susana, Indah Sari, Putri Nabila, dan Denny Novita Siaan. Pengertian sistem operasi. Operating System atau OS atau sistem operasi adalah salah satu perangkat lunak atau software yang bertanggung jawab mengatur atau mengontrol kerja perangkat keras atau hardware dan menjalankan aplikasi atau software di dalam suatu perangkat. Dengan kata lain, sistem operasi adalah sistem yang mengendalikan operasi dasar dan memastikan sistem dalam komputer dapat berjalan dengan semestinya. Sistem operasi memungkinkan suatu aplikasi dapat berfungsi sehingga sistem dan sistemnya hanya dapat berfungsi dengan adanya sistem operasi, kecuali jika komputer sedang dalam keadaan booting. Sistem operasi merupakan penghubung antara pengguna komputer dengan perangkat keras komputer. Secara umum, sistem operasi adalah suatu pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan untuk memudahkan dan memberikan kenyamanan dalam penggunaan dan pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Secara umum, sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan ke memori komputer pada saat komputer dihidupkan. Sedangkan software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software itu. Layanan inti tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, penjadwalan tugas atau schedule task, dan antarmuka user GUI atau CLI. Sehingga masing-masing komputer tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum tersebut, karena dapat dilayani dan dilakukan oleh sistem operasi. Bagian kode yang melakukan tugas-tugas inti dan umum tersebut dinamakan dengan kernel, suatu sistem operasi. Kalau sistem komputer terbagi dalam lapisan-lapisan, maka sistem operasi adalah penghubung antara lapisan hardware dengan lapisan software. Sistem operasi melakukan semua tugas-tugas penting dalam komputer dan menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda dapat berjalan secara bersamaan dengan lancar. Sistem operasi menjamin aplikasi lainnya dapat menggunakan memori, melakukan input dan output terhadap peralatan lain, dan memiliki akses kepada sistem berkas. Apabila beberapa aplikasi berjalan secara bersamaan, maka sistem operasi mengatur schedule yang tepat, sehingga sedapat mungkin semua proses yang berjalan mendapatkan waktu yang cukup dan menggunakan prosesor atau CPU serta tidak saling mengganggu. Dalam banyak kasus, sistem operasi menyediakan suatu pustaka dari fungsi-fungsi standar, di mana aplikasi lain dapat memanggil fungsi-fungsi itu, sehingga dalam setiap pembuatan program baru tidak perlu membuat fungsi-fungsi tersebut dari awal. Dalam banyak kasus, sistem operasi menyediakan suatu pustaka dari fungsi-fungsi standar, di mana aplikasi lain dapat memanggil fungsi-fungsi itu, sehingga dalam setiap pembuatan program baru tidak perlu membuat fungsi-fungsi tersebut dari awal. Beberapa fungsi utama dari sistem operasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjalankan operasi dasar. Fungsi utama dari sistem operasi adalah menjalankan operasi dasar pada komputer. Sistem ini dinilai sebagai komponen vital yang mendasari kerja perangkat lunak atau software lainnya. Yang kedua, mengatur kerja hardware dan software. Bisa dikatakan bahwa sistem operasi adalah research manager dalam perangkat komputer. Maksudnya, sistem operasi berfungsi mengontrol fungsi perangkat keras seperti memori, CPU, hard disk, dan perangkat keras lainnya, dan juga mengatur fungsi program software agar terhubung dengan perangkat keras tersebut. Yang ketiga, wadah program atau aplikasi. Aplikasi-aplikasi yang ada di komputer memang tersimpan dalam perangkat penyimpanan, akan tetapi sebenarnya aplikasi atau program tersebut berada dalam wadah yang merupakan sistem operasi itu sendiri. Yang keempat, menyajikan tampilan. Tampilan yang kita lihat di layar komputer maupun gadget adalah hasil dari pengoperasian OS atau sistem operasi. Dengan kata lain, sistem operasi memudahkan aplikasi berjalan sekaligus menampilkannya pada monitor layar komputer atau menerjemahkan bahasa pemrograman yang berasal dari CPU kemudian menampilkannya dalam bentuk teks, grafis, dan tampilan lainnya yang mudah dimengerti. Yang kelima, mengkoordinasi kerja perangkat komputer. Selain mengatur perangkat keras dan perangkat lunak agar terhubung satu sama lain, sistem operasi juga berfungsi mengkoordinasi segala hal di dalam komputer, terutama menyusun program,
yang sifatnya kompleks menjadi lebih sederhana dan berurutan. Yang keenam, mengoptimalkan fungsi perangkat komputer. Fungsi lain dari sistem operasi atau OS adalah mengoptimalkan pengguna perangkat keras maupun perangkat lunak. Yang ketujuh, mengawasi dan melindungi jalannya suatu fungsi program. Sistem operasi memungkinkan user yang memiliki hak untuk mengakses komputer, menjalankan suatu program, dan mengendalikan siapa yang bisa mengakses program tersebut, atau yang dikenal sebagai fungsi gatekeeper. Sejarah lahirnya sistem operasi. Sistem operasi mengalami perkembangan yang sangat pesat yang dapat dibagi menjadi 4. Generasi pertama tahun 1945 sampai 1955 merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Generasi kedua tahun 1955 sampai 1965 memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya fungsi operasi ialah FMS dan IBS-YS. Generasi ketiga tahun 1965 sampai 1980. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer, maka sistem operasi menjadi multi-user atau digunakan banyak pengguna sekaligus dan multi-programming atau melayani banyak program sekaligus. Generasi keempat, pasca 1980-an. Sistem operasi dipergunakan untuk jaringan komputer di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lain. Pada masa ini, pengguna juga telah dinyamankan dengan graphical user interface, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Pada masa ini juga dimulai era komputasi tersebar di mana komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Sejarah sistem operasi antara lain sebagai berikut. Tahun 1954, sistem operasi pertama kali digunakan untuk komputer IBM 701 di General Motors Research Laboratories. Tahun 1960, sistem operasi untuk komputer mini pertama kali. Tahun 1969, Unix Ken Thompson diterapkan pada komputer PDP-7 Bell Laboratories. Tahun 1970, CP atau M, CP atau M, Control Program atau Microprocessor. Gary Kildall, Digital Research. Tahun 1980, MS-DOS, Microsoft Disk Operating System. William Bill Gates, Microsoft Corporation. Tahun 1985, Microsoft Windows pertama. Tahun 1987, IBM Operating System 2. Tahun 1988, Windows 386. Tahun 1990, Windows 3.0. Windows 3.0. Tahun 1993, Mosaic browser internet pertama. Tahun 1995, Windows 95. Tahun 1997, Windows 98. Sistem operasi utama yang sering digunakan terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu keluarga Microsoft Windows. Yang kedua, keluarga Unix. Yang ketiga, Mac OS. Operasi terbagi menjadi 2, yaitu sistem operasi berbasis teks atau CLI. Sistem operasi berbasis teks adalah sistem yang semata-mata menggunakan teks sebagai alat operasinya. Sistem operasi berbasis teks artinya user berinteraksi dengan sistem dengan perintah-perintah yang berupa teks. Sistem ini berjalan tanpa menggunakan bingkai jendela seperti yang biasa kita temukan pada sistem operasi komputer. Sistem operasi berbasis teks mulai berkembang pada komputer generasi kedua seperti IBM Series 1400, NCR seri 304, Mark IV diproduksi di Jepang tahun 1957, Honeywell model 800 dan IBM 7090 buatan Amerika. Prosedur pengoperasian sistem
operasi berbasis teks ini dilakukan dengan cara sebagai berikut. Ketika komputer dinyalakan, komputer mengeluarkan prompt standar untuk memasukkan DOS ke dalam drive. Sebelum tahun 1955, masih menggunakan drive B dengan disk berukuran 5,5 inci. Setelah DOS dimasukkan, komputer melakukan booting. Setelah booting dilakukan, kita dapat memasukkan salah satu program aplikasi yang kita butuhkan dengan menggantikan DOS dengan disk lain. Misalnya kita akan melakukan pengetikan dan menggunakan aplikasi WordStar. Pengetikan dilakukan langsung ke dalam disk kosong yang dipersiapkan dan secara bertahap melakukan saving dengan menekan tombol Ctrl+S. Sistem operasi yang menggunakan teks yaitu DOS. Karakteristik antarmuka CLI. CLI atau Command Line Interface adalah tipe antarmuka di mana pengguna berinteraksi dengan sistem operasi melalui teks terminal. Pengguna CLI biasanya adalah administrator sistem berbasis sistem operasi Linux. Setiap sistem operasi memberi nama CLI-nya berbeda-beda. Unix memberi nama CLI-nya sebagai bash, ash, ksh, dan lain sebagainya. Kelebihan sistem operasi berbasis teks atau CLI. Adapun kelebihan dari sistem operasi berbasis teks CLI antara lain, yang pertama memudahkan membuat folder dan subfolder. Yang kedua, cepat dalam mengcopy. Yang ketiga, spesifikasi hardware atau perangkat keras rendah. Yang keempat, akses cepat. Kekurangan sistem operasi berbasis teks atau CLI, yaitu resiko kehilangan file lebih besar apabila ceroboh, tampilan yang tidak menarik, dan masih menggunakan perintah atau teks. Sistem operasi berbasis GUI atau Graphical User Interface. Sistem operasi berbasis GUI adalah sistem yang data dan perintah dapat dimasukkan melalui tampilan grafis atau gambar. Adapun beberapa perkembangan yang dilalui GUI antara lain sebagai berikut. Tahun 1960-an, Doug Engelbart menemukan GUI. Xerox PARC mengadopsi konsep GUI. Steve Jobs mengembangkan interface GUI pada komputer Apple. Lisa dan Apple Macintosh, user friendly. Tahun 1985, Microsoft Windows. Seri Windows NT 2000 ME. Windows NT oleh David Cutler, desainer VMS. Kecenderungan pengembangan sistem operasi ini mengarah ke tampilan grafis dengan tampilan yang menarik. Sebagai contoh, sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan produknya yaitu Windows NT, Windows 2000 Server, dan Windows 2003 Server. Karakteristik antarmuka GUI. Saat ini interface yang banyak digunakan dalam software adalah GUI atau Graphical User Interface. Penganut GUI biasanya adalah mereka yang sudah terbiasa dengan sistem operasi Windows. Bagi mereka, GUI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. GUI adalah tipe antarmuka yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi melalui gambar-gambar grafik, dan menggunakan perangkat penunjuk atau pointing device seperti mouse dan trackball. Kelebihan sistem operasi berbasis GUI yaitu tampilan yang menarik, interaksi antara pengguna dan komputer lebih baik, mudah digunakan, mudah dipelajari. Kekurangan sistem operasi berbasis GUI yaitu membutuhkan memori yang besar, bergantung pada hardware atau perangkat keras, dan performa berat. Sekian hasil presentasi kelompok kami pada malam ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.